Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi man tabi'ahum bi ihsan sallim tasliman mazid amma ba'd. Insyaallah ta'ala kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Bulughul Maram, yang mana kita sudah masuk ke hadis yang ke-204. Berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah, wa Aisyah radhiyallahu anha qalat usiba Sa'ad yaum al-Khandaq فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب متفق عليه. Dari Aisyah ummul mukminin, semoga Allah meridainya, beliau berkata, suatu saat ketika perang Khandaq, Sa'ad ini maksud Sa'ad bin Mu'ad, Al-Ansari, dari Sabiqun Awalin, dari kalangan Ansar, terkena panah atau tombak di pelipisnya. Ketika perang Khandaq, kemudian Rasulullah SAW memerintahkan untuk dibuatkan kemah untuk Sa'ad bin Mu'ad di masjid, maksudnya di Masjid Nabawi, masjidnya Nabi SAW, liya'ulahu min qarib, supaya Rasulullah SAW bisa menziarahinya, bisa menjenguknya, membesuknya dari dekat. Karena kalau Sa'ad bin Mu'ad itu tetap di rumahnya, maka tidak bisa setiap saat mungkin Rasulullah SAW menjenguknya. Tapi di sini dibiarkan Sa'ad bin Mu'ad untuk dibuatkan kemah di dalam masjid. Dan rumah Rasulullah SAW, kamar-kamar istri Rasulullah SAW itu di persis sebelah masjid. Makanya Rasulullah SAW berinisiatif agar Sa'ad bin Mu'ad dibuatkan kemah di dalam masjid. Ya. Di sini disebutkan di dalam kitab Siyar bahwasanya perang Khandaq itu di bulan Syawal pada tahun ke-5 Hijriah. Bulan Syawal tahun 5 Hijriah. Kemudian dikatakan juga di dalam Al-Quran
di surat Al-Ahzab. Surat Al-Ahzab itu yang menyebutkan tentang kejadian perang Khandaq. Kejadian perang Khandaq. Ya. Yang mana para pembesar Quraisy berinisiatif untuk menggempur Madinah habis-habisan, sampai mereka mengundang sebagian pembesar-pembesar kabilah-kabilah suku-suku Arab Najd untuk menghancurkan kaum muslimin, Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Dan Salman Al-Farisi, sahabat Salman, berinisiatif untuk membuat khandak. Membuat khandak. Khandak itu parit yang besar yang tidak bisa dilalui dengan kendaraan, kecuali orang harus turun naik lagi, kan sudah habis energi, sehingga orang-orang musyrikin dari kalangan Quraisy dan yang lainnya itu terhalang untuk masuk ke Madinah, dan itu terjadi sekitar 25 hari. 25 hari kaum musyrikin mengepung Madinah. Dan subhanallah, orang-orang dari dalam, musuh dalam selimut, orang-orang munafikin, bermain di situ. Orang-orang munafikin dari dalam membuat kegaduhan di dalam saf-safnya kaum muslimin. Berikut juga ditambah dengan pengkhianatan orang-orang Yahudi, Bani Nadir. Dan salah seorang sahabat yang mulia yang terluka pada saat itu adalah Sa'ad bin Mu'adz, yang beliau meninggal dikarenakan luka yang cukup parah di perang Khandaq tersebut. Dan ketika beliau meninggal, Rasulullah SAW bersabda, ihtazza arsyur rahman bimauti Sa'ad bin Mu'adz, bahwasanya arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala bergetar dengan kematian Sa'ad bin Mu'adz. Ini luar biasa, menunjukkan betapa mulianya sahabat ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sa'ad bin Mu'adz, Sayyid al-Aus, Sa'ad bin Mu'adz al-Ausi al-Ansari. Hadis tersebut menunjukkan tentang bolehnya seseorang untuk berdiam di masjid, tidur di masjid, dirawat di masjid, walaupun menderita luka, asalkan tetap menjaga supaya darahnya tidak mengotori masjid. Hadis ini juga menunjukkan bahwasanya fungsi masjid di zaman Rasulullah SAW, di zaman Khulafa Rasyidin dan beberapa raja setelahnya, itu bukan cuman buat salat, bukan cuman buat majelis ta'lim. Salah satu fungsinya itu seperti ini,
ada keperluan-keperluan demi jihad. Kemudian kadang-kadang Rasulullah SAW mendapatkan laporan dari sebagian orang-orang yang bertikai. Demikian juga di zaman Abu Bakar, di zaman Umar. Jadi kalau ada orang khisam menuntut hukum keadilan, itu datang ke Rasulullah, datang ke khalifah. Nanti khalifah yang memberikan keputusan. Khalifah yang memberikan keputusan. Sampai di zaman Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ketika permasalahan semakin banyak, urusan kaum muslimin semakin kompleks, kemudian beliau menunjuk sebagian sahabat yang berilmu, yang mengerti secara mendalam dan mendetail hukum-hukum yang bersumber daripada Al-Quran dan Sunnah untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan, baik istilahnya sekarang perdata maupun pidana. Dan yang demikian itu tugasnya ulama. Tugasnya ulama, karena hukum itu bersumber daripada Al-Quran dan Sunnah. Bahkan Allah SWT mengancam, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka lah orang-orang yang fasik. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, mereka lah orang-orang yang kafir. Orang kafir, kalau dia berkeyakinan bahwasanya hukum yang di dalam Al-Quran dan Sunnah sudah tidak relevan lagi dengan zaman, maka inilah orang yang kafir, bukan muslimin. Kalau dia tadinya mengaku Islam, maka gugurlah keislamannya dengan keyakinan tersebut. Berkeyakinan bahwasanya hukum Allah yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah sudah tidak relevan lagi, atau dia berkeyakinan hukum yang dibuat oleh manusia, dirumuskan oleh manusia, oleh pakar-pakar hukum, itu lebih afdal daripada hukum Allah, lebih afdal daripada hukum Al-Quran dan Sunnah. Maka yang seperti ini kufur yang mengeluarkan daripada batasan-batasan keislaman. Tapi kalau seorang berkeyakinan bahwasanya kami tahu hukum Allah itu lebih afdal, kami tahu bahwasanya hal-hal yang bersumber daripada Al-Quran dan Sunnah itu lebih afdal, tapi kami tidak kuasa untuk mewujudkannya, dan kami tahu kami bersalah, tapi dikarenakan hal-hal yang sifatnya hawa nafsu, maka yang seperti ini disebutkan oleh ulama kufrun duna kufrin, kufur dosa besar, tapi tidak mengeluarkan daripada keislaman, walaupun sebenarnya hal tersebut hal yang mengkhawatirkan, bisa menyeret kepada kekufuran. Nah, di zaman Rasulullah SAW, Abu Bakar dan beberapa saat di zaman Umar, bahwasanya masjid itu selain tempat ibadah,
Di situ juga tempat bertahkim, ya, seperti mahkamah sekarang, ya, pengadilan. Di situ juga menegakkan jihad, komando jihad di situ, di masjid. Musyawarah, ada musyawarah di antara ulama sahabat, ulamanya para sahabat Rasulullah SAW dan tabi'in setelahnya, dilakukan di masjid. Kemudian hadis yang berikutnya, an Aisyah radhiyallahu anha qalat ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasturuni wa ana anzur ila al-habasyah yal'abuna fil masjid al-hadits muttafaqun alaih. Dari Ummul Mukminin Aisyah, semoga Allah meridainya, beliau berkata, saya melihat Rasulullah SAW menutupiku, wa ana anzur ilal habasyah, dan aku melihat kepada orang-orang Habasyah. Orang-orang Habasyah itu Ethiopia, Afrika Utara, sebelah baratnya, sebelah timurnya berbatasan dengan Sudan, sebelah utara Eritrea, sebelah timur Somalia. Iya. Ini masuk Islam, ya. Islam masuk ke sana pada abad ke-7. Abad ke-7. Awalnya agamanya agama Nasara, agama Nasara, sebagaimana yang ma'ruf kita sering dengar kisah Al-Fil, ya kan? Ya, Ashabul Fil itu panglima perangnya Habasyah, Abraha. Gubernur waktu itu beliau ditunjuk sebagai gubernur Yaman, ya, gubernur Yaman berada di Son'a, ya, mengirim pasukan bergajah ke Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Nah, itu orang-orang Habasyah, dari Habasyah. Hanya saja di zaman Rasulullah SAW sempat beliau perintahkan untuk sebagian sahabat hijrah ke Habasyah, minta suaka perlindungan dari kekejaman orang-orang Quraisy, dan dilindungi oleh raja Ethiopia ketika itu, raja Habasyah, ya. Dan kemudian beliau masuk Islam. Beliau masuk Islam dengan perantaraan sahabat yang membacakan beberapa ayat di dalam Al-Quran yang menyebutkan tentang kejadian Nabi Isa alaihissalam dan ibunya Maryam alaihissalam. Nah, ini disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, pernah Rasulullah SAW menutupi aku, sehingga tidak terlihat oleh orang-orang Habasyah, dan aku
kepingin melihat permainan orang-orang Habasya yang bermain di masjid. Disebutkan di dalam di riwayat Muslim, mereka yal'abuna fil masjid bi hirabihim. Mereka bermain dengan tombak, ya, tombak dan senjata perang di masjid. Ya, jadi bukan bermain yang sia-sia, bermain bola, bermain tenis tidak boleh di masjid. Ya, tapi bermain yang ada fungsinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti bermain hirab, bermain tombak atau senjata untuk berjihad, ini diperbolehkan. Ya, bukan sunnah, tapi mubah, boleh saja. Karena yang namanya sunnah itu harus ada anjuran dari syariat. Ya, sunnah itu ma'amur bisyari' amran ghaira lazimin. Suatu hal yang diperintahkan oleh syariat, tapi bukan dengan melazimkan, bukan dengan penekanan pengharusan, tapi perintah dari syariat yang bentuknya anjuran. Tapi di sini Rasulullah SAW tidak menganjurkan orang-orang Habasya untuk bermain di masjid dengan tombaknya. Enggak, cuman beliau mendiamkan. Ini namanya sunnah takririyah. Ya, sunnah takririyah di dalam istilah usul fikih, dalam istilah usul hadis, ilmu hadis namanya sunnah takririyah. Tapi jangan dipahami seperti usul fikih yang mengartikan sunnah itu kalau dilakukan mendapat pahala. Bukan, lain. Sunnah menurut ulama al-hadis itu bisa mencakup perkara yang mubah, bisa mencakup perkara yang wajib. Salat 5 waktu itu sunnah. Ya kan? Sunnah itu artinya semua yang dikerjakan oleh Rasulullah, ya, yang diucapkan oleh Rasulullah, yang didiamkan oleh Rasulullah SAW, itu sunnah menurut istilah ulama ahlul hadis. Itu termasuk sholat, termasuk jihad, termasuk puasa, termasuk amar ma'ruf nahi anil munkar, termasuk jual beli, termasuk berpakaian. Itu sunnah menurut istilah ulama ahlul hadis. Tapi menurut istilah ulama usul fikih sempit dari sisi hukum. Ini hukumnya apa, halal atau haram, atau itu ditinjau dari usul fikih. Nah, kalau kita tinjau dari usul fikih, perbuatan orang-orang Habasya di sini ini bukanlah suatu hal yang sunnah, artinya dianjurkan, tidak. Tapi dibolehkan, sekedar boleh saja. Di sini ada beberapa keterangan disebutkan oleh ulama, beberapa alasan yang menjadikan Rasulullah SAW membiarkan orang-orang Habasya bermain di masjid dengan tombaknya. Pertama, disebutkan dalam sebagian hadis bahwasanya mereka bermain di hari Id, hari raya. Dan hari raya itu kesempatan untuk kaum muslimin bersenang-senang dalam batasan yang halal, ya, yang mubah. Ditambah ada provokasi, propaganda dari orang-orang Yahudi, ya, dan sebagian orang-orang kafir yang lainnya, bahwasanya agama Islam itu agama yang menyusahkan, ya, dan dibantah oleh Rasulullah SAW bahwasanya ada hal yang mubah, ada hal yang dibolehkan selama tidak bertentangan dengan syariat. Di antaranya hal yang demikian, ya, menyusahkan menurut pandangan orang-orang Yahudi, ya, tidak pada tempatnya. Apa hal-hal yang sesuai dengan hawa nafsunya mereka katakan menyusahkan. Tidak demikian. Semua yang diperintahkan dan dilarang oleh syariat itu demi kemaslahatan
manusia, demi kemaslahatan manusia. Tapi bukan demi menuruti hawa nafsu manusia, beda. Ya kan? Kalau menuruti hawa nafsu manusia, maka bisa hancur alam semesta ini. Hawa nafsu pasti mengajak kepada hal yang buruk. Innan nafsal ammaratun bisu. Ya, namanya hawa nafsu mengajak kepada selalu perkara yang buruk, yang enak-enak saja. Ya kan? Orang kan kepingin bagaimana caranya tidak kerja, ya, segala perkara boleh dilakukan, banyak duit, ya kan? Tidak usah ini, tidak. Ya seperti itu. Yang namanya asalnya manusia kan seperti itu. Ongkang-ongkang kaki, duit datang dari mana, terserah dari halal atau haram, tidak semuanya boleh, tidak ada larangan, kan seperti itu. Asalnya hawa nafsu mengajak untuk seperti itu. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum." Ya. Kalau sekiranya al-haq, Al-Quran dan Sunnah itu mengikuti hawa nafsu manusia, pasti sudah hancur ya, alam semesta, alam dan segala isinya ini. Ya. Hawa nafsu manusia selalu mengajak kepada perkara-perkara yang mungkar. Ya, ini dalam batasan-batasan tertentu, dalam perkara-perkara yang mubah, ya, maka diperbolehkan seorang untuk melakukannya. Ya. Kemudian di sini juga bahwasanya permainan yang dilakukan oleh orang-orang Habasyah ini bukan yang sia-sia, tapi ini ada maslahatnya yang jelas, terutama dari sisi iqamatul jihad, menegakkan jihad. Ya. Kemudian hadis ini juga menunjukkan bahwasanya wajib bagi seorang wanita untuk menutupi diri dari laki-laki yang bukan mahram. Nah, ini coba lihat. Aisyah ketika itu masih kecil. Masih kecil. Ya, mungkin masih sekitar 10 tahun ya, atau 11 tahun. Tapi Rasulullah SAW tetap menutupi Aisyah, ya kan? Menutupi Aisyah. Artinya kalau wanita besar, dewasa, lebih wajib lagi untuk ditutupi. Yang kecil saja, kira-kira kecil tapi sudah bisa menimbulkan fitnah, walaupun belum balik. Ya, misalnya umurnya 10 tahun, 9 tahun, atau 8 tahun, tapi mungkin badannya, posturnya besar, ya, sudah seperti wanita dewasa yang bisa menimbulkan fitnah, maka wajib untuk ditutupi. Wajib untuk ditutupi. Ya, ini salah satu dalil yang mewajibkan wanita muslimah untuk menutupi diri di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Ya, yang bukan mahramnya. Di sini juga ulama menyebutkan, hadis ini juga menunjukkan boleh seorang wanita untuk melihat laki-laki yang bukan mahramnya selama pandangan tersebut bukan pandangan dalam tanda petik. Paham kan? Boleh seorang wanita melihat laki-laki yang bukan mahramnya selama penglihatan tersebut bukan penglihatan dalam tanda petik. Iya. Ya, sudah ngerti itu orang yang sudah cukup dewasa, penglihatan yang ada ketertarikan secara
seorang laki-laki dan perempuan, perempuan laki-laki. Nah, kalau sudah sampai seperti itu, sudah ada unsur ketertarikan dan menimbulkan fitnah, apalagi getaran-getaran yang aneh, ya, yang seperti itu diharamkan sebelum menjadi pasangan yang sah secara syariat. Adapun melihat selintas, ya, yang seperti ini tidaklah dilarang, ya. Tapi yang dilarang itu melihat, ya, melihat tapi terus melotot, ya, dan punya perasaan-perasaan yang aneh, ya, punya perasaan-perasaan yang aneh. Jadi kalau sekedar melihat, ya, melihat misalnya seorang lihat laki-laki, wanita melihat laki-laki, sama seperti dia melihat kucing misalnya, atau sama seperti dia melihat ikan, ya, ini berdasarkan hadis-hadis yang banyak tidak terlarang, ya. Tapi seorang perempuan melihat seorang laki-laki dengan harus ada perasaan-perasaan tertentu, ya. Nah, yang ini seperti ini yang dilarang. Bukan cuma laki-laki, bukan cuma perempuan, laki-laki juga. Ya, laki-laki juga. Makanya Allah SWT berfirman, "Wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim." Ya, katakanlah wahai Rasul kepada kaum mukminin untuk menundukkan pandangan mereka. Ya, tadi menundukkan pandangan bukan menundukkan pandangan dari semua, tapi dari hal-hal yang bisa mengundang fitnah. Sebagaimana wanita Allah juga perintahkan untuk menundukkan pandangannya. Wa qul lil mu'minat yaghudduna min absarihinna. Ya. Katakanlah kepada kaum mukminat untuk menundukkan pandangannya. Ya. Sebagian pandangan, ya, sebagian pandangan bisa menimbulkan fitnah, ketertarikan, ya, kepada lawan jenis yang bukan yang Allah halalkan. Ya. Ya, tapi hadis ini jangan dipahami seperti pemahaman sebagian orang-orang yang salah dalam memahami nas-nas. Sebagian orang yang membolehkan musik-musik, ya, kemudian suara-suara yang bisa menimbulkan syahwat berdalil dengan sebagian hadis yang seperti ini. Nah, itu boleh bermain-main, ya, musik dan lagu-lagu itu juga main-main, ya. Tapi yang demikian tidak benar. Islam itu tengah-tengah, tidak ekstrim kanan, ekstrim kiri. Sebagian orang ekstrim melarang semuanya, ya, melarang semuanya hal-hal yang Allah halalkan. Seperti tadi misalnya latihan bela diri atau latihan alat-alat perang. Hukum asalnya boleh-boleh saja, mubah. Sebagian orang mengharamkan. Dan sebaliknya, tidak juga kebablasan seperti sebagian orang-orang yang salah dalam memahami nas-nas syariat sehingga menghalalkan kelewatan yang tadinya Allah haramkan menjadi halal. Seperti alat-alat musik dan lagu-lagu yang bisa menimbulkan syahwat dan lain sebagainya, itu jelas keharamannya tidak diragukan lagi, ya, berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kemudian yang berikutnya, An Aisyah radhiyallahu anha, anna walidatan sauda kana laha khiba fil masjid fakanat ta'tini fatahaddath indi al-hadits muttafaqun alaih. Dari Aisyah juga, lihat 3 hadis dari Aisyah semua, ya.
beliau banyak menukil meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW yang dia merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran, sehingga dari situ orang-orang kafir dari kalangan Syiah ataupun yang lainnya itu sangat membenci Aisyah, dikarenakan dengan hadis-hadis tersebut banyak membantah syubhat-syubhat, kerancuan-kerancuan berpikir yang mereka buat-buat. Aisyah, Abu Hurairah, Ibnu Umar, Abdullah bin Amr bin Al-As, Anas, benci semua. Sahabat-sahabat semakin banyak periwayatan hadisnya, orang-orang Syiah semakin benci terhadap sahabat tersebut. Dibuatlah dengan tuduhan macam-macam, ya, untuk menghancurkan Islam dengan topeng mencintai Ahlul Bait. Ahlus Sunnah mencintai Ahlul Bait, ya, sebagaimana yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, tapi tidak dengan cara mendustakan hadis, tidak dengan cara menistakan Al-Quran, ya, seperti yang mereka lakukan. Kenapa menistakan Al-Quran? Karena banyak ayat-ayat yang mereka tolak, yang mereka tidak terima karena tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Di sini disebutkan anna walidatan sauda, ada budak hitam, yang hampir balik, belum balik tapi hampir balik, memiliki kemah di masjid, ya, fungsi masjid di zaman Rasulullah SAW, ya, lengkap. Ini seorang budak perempuan tidak punya rumah, muslimah, diizinkan untuk membuat kemah di masjid. Fakanat ta'tini fatahaddatsu indi, dia seringkali datang menghampiriku, kemudian bercakap-cakap bersamaku. Ini budak ini, ya, disebutkan bahwasanya budak hitam dimerdekakan oleh sebagian sahabat, ya, kemudian masuk Islam, ya, dibuatkan kemah di masjid Rasulullah SAW. Di sini menunjukkan bolehnya untuk tinggal di masjid, ya, terkhusus bagi orang yang tidak punya tempat, seperti misalnya Al-Suffah, ya, Abu Hurairah dan teman-temannya yang tidak punya rumah, ya, yang tidak punya rumah itu diizinkan oleh Rasulullah SAW untuk tinggal di masjid, Mereka yang baru masuk Islam, yang tidak punya rumah, tidak punya keluarga, beda dengan yang orang-orang Ansar atau orang-orang Muhajirin yang lain punya. Tapi sebagian tidak punya keluarga, datang sendirian, ya, masuk Islam sendirian dari kabilahnya, sementara di kampungnya mereka diusir. Ya, mereka datang ke Rasulullah SAW dan diperbolehkan oleh Rasulullah SAW untuk tinggal di pelataran masjid. Ya. Ini tentu saja dengan syarat tidak mengganggu orang-orang yang sholat. Jadi kemahnya tidak mengganggu orang-orang yang sholat.
hadis ini dipakai dalil oleh sebagian ulama yang membolehkan wanita yang haid untuk berdiam di masjid selama tidak mengotori masjid. Ya. Muhtamal, ya. Ada kemungkinan, walaupun tidak begitu soreh, karena ada kemungkinan budak tersebut belum haid, ya. Atau ada kemungkinan dia sudah haid. Jadi tidak ada keterangan yang jelas bahwasanya dia haid. Ya. Walaupun bisa diambil dalil yang lain yang membolehkan wanita yang haid berdiam di masjid selama tidak mengotori masjid dengan memakai pembalut dan yang semisalnya. Ya. Karena hadis yang melarang wanita haid untuk berdiam di masjid, hadisnya tidak sahih. Hadis yang sahih cuman hadis Rasulullah SAW melarang wanita yang haid untuk tawaf. Ya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda kepada Aisyah ketika Aisyah radhiyallahu anha haid ketika hajatul wada, apa kata Rasulullah? If'ali ma yaf'alul haj ghaira alla tatufi bil bait. Ya. Kata Aisyah, kata Rasulullah SAW, lakukan apa yang dilakukan oleh jemaah haji, hanya saja jangan tawaf di Ka'bah. Ya. Ini bisa dikatakan bahwasanya dalil dari sebagian ulama yang mengatakan tidak boleh wanita yang haid untuk berdiam di masjid. Tapi sebagian ulama yang lain mengatakan bahwasanya hadis tersebut larangan wanita yang haid untuk tawaf. Ya. Untuk tawaf, bukan bukan untuk larangan berdiam di masjid. Ya. Karena ada hadis yang lain yang zahirnya seperti membolehkan. Seperti Rasulullah SAW perintahkan Aisyah untuk ngambil mushaf. Ya, mushaf di masjid. Kata Aisyah, ini haid, aku lagi haid. Ya. Aku lagi haid. Ya. Kata Rasulullah, inna haidaki laisat biyadiki. Haidmu itu bukan di tanganmu. Ya, haidmu itu bukan di tanganmu. Ya. Tentu kalau dengan disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala, wanita yang haid kalau memegang mushaf kan ada sampulnya itu. Ya. Nah, itu tidak mengapa. Yang tidak boleh itu yang ada ayat-ayatnya. Ya, adapun sampulnya, kulitnya, jilidnya itu tidak mengapa. Baik. Mungkin kita cukup dulu sampai di sini. Ya. Sudah masuk waktu zuhur. Wabillahi taufiq. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afan, ada pengumuman mohon didengarkan. Yang pertama, insya Allah besok kajian di UNJ seperti biasanya, yaitu jam 10 sampai duhur. Dan untuk Sabtu depan insya Allah di Itisam bersama Ustadz Muhammad Umar Asawet dan Ustadz Sahroni di Masjid Al-Muhajirin wal Ansor. Sekali lagi besok Sabtu di Muhajirin wal Ansor. Nah, karena tempat di sini dipakai hajatan. Ya. Dan ini ada daurah insentif akidah Islamiyah